Halo semuanya, saya Armelia Sheryl Nabila dari kelas 11 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume video bab 5 pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Pengembangan aplikasi mobile dengan App Inventor. Saat ini kehidupan sehari-hari manusia banyak dibantu oleh aplikasi atau perangkat lunak yang terpasang pada ponsel pintar, komputer, atau diakses secara online lewat peramban. Aplikasi tersebut diantaranya adalah aplikasi perkantoran, aplikasi bertukar pesan, pemutar lagu, aplikasi desain, pengolah akuntansi, dan lain-lain. Aplikasi ini dapat dibedakan berdasarkan platform pengembangan dan penggunaannya, yaitu aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Penulisan aplikasi sering disingkat menjadi apps. Desktop apps. Aplikasi desktop adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan implementasi pada komputer desktop atau piranti lokal komputer. Aplikasi ini harus dipasang pada piranti lokal komputer dan setelah terpasang aplikasi ini akan berada pada memori dan piranti lokal. B. Mobile apps. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan dengan desktop lokal namun terpasang pada server tujuan dapat diakses menggunakan koneksi jaringan komputer dan internet menggunakan protokol. Aplikasi ini tidak terpasang pada piranti atau komputer tertentu. Aplikasi ini kebanyakan diakses menggunakan browser, namun ada juga yang terbentuk client side di mana ada program kecil yang terpasang pada piranti lokal, tetapi proses komputasi utama dilakukan di server. C. Mobile apps. Aplikasi mobile atau disebut juga mobile apps adalah aplikasi yang dirancang untuk dapat dieksekusi pada piranti mobile seperti ponsel, tablet, atau smartwatch. Mobil memiliki arti mudah bergerak. Aplikasi mobile dapat dipasang pada ponsel, tablet, atau gadget lainnya. Aplikasi ini berkembang pesat karena kemudahan penggunaan piranti mobile dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang ada pada piranti mobile seperti GPS, kamera, sidik jari, dan lain-lain. D. App Inventor. App Inventor adalah perangkat lunak ID terintegrasi yang berbasis web. App Inventor pada awalnya dikembangkan oleh Google yang saat ini dipelihara oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). App Inventor memungkinkan pemrograman komputer pemula dapat membuat mobile apps di atas OS, Android, maupun iOS. Aplikasi App Inventor bersifat open source dan free serta memiliki antarmuka berbasis grafis dan memiliki tampilan yang mirip dengan bahasa pemrograman Blockstretch atau Blockly. Dengan App Inventor, kalian dapat membuat pemrograman dengan cara set lepas (drag and drop). Komponen-komponen App Inventor sebagai perkakas terus dikembangkan kecanggihannya melalui riset intensif di bidang educational computing. App Inventor mendukung penggunaan cloud data dengan Firebase dan Firebase Real-Time Database. App Inventor dapat diakses melalui perambahan dari situs. App Inventor memiliki banyak komponen yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi. Komponen tersebut dikelompokkan dalam user interface components, layout components, media components, drawing and animation components, dan lain-lain. User interface components memiliki komponen yang berhubungan dengan antarmuka pengguna seperti button atau tombol, checkbox, vector, image, dan lain-lain. Masing-masing komputer memiliki methods, events, dan properties yang digunakan untuk memanipulasi komponen tersebut. Pertama ada properties. Properties pada komponen adalah atribut yang mendeskripsikan sifat dari komponen, misalnya lebar tombol, warna, dari teks, dan lain-lain. Properties biasanya dapat dibaca dan di-set, namun ada juga properties yang hanya bisa dibaca. 2. Methods. Methods adalah fungsi yang dapat dikenakan pada komponen yang memilikinya. Methods dapat digunakan untuk mengatur properties. 3. Events. Events adalah kejadian yang terjadi karena pemanggilannya methods, seperti aksi mouse klik yang menghasilkan mouse event yang menyebabkan suatu fungsi atau prosedur akan dieksekusi. Pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial dengan App Inventor. Saat ini teknologi kecerdasan artifisial telah banyak diimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kalian mungkin pernah mendengar Google Assistant, aplikasi Siri, Amazon Alexa yang merupakan aplikasi asisten pribadi yang dapat melakukan pekerjaan tertentu pada perintah menggunakan suara. Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan chatbot untuk berinteraksi dengan konsumen secara otomatis, atau ketika kalian menggunakan YouTube, maka akan muncul video rekomendasi yang sesuai dengan kesukaan kalian. Nama produk di atas adalah contoh produk hasil dari kecerdasan artifisial.
Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dimiliki oleh sistem, mesin atau komputer IA mampu untuk melakukan tugas yang umumnya terkait dengan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang memiliki sifat intelektual manusia. Kecerdasan artifisial kemudian berkembang dengan memunculnya berbagai subbidang, yaitu machine learning. Machine learning adalah mesin pembelajar yang mampu melakukan pembuatan model analitik secara otomatis. Mesin ini menggunakan beberapa metode berbasis statistik, jaringan saraf, fisika, dan lain-lain untuk menemukan insight dalam kurung wawasan tersembunyi dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Mesin ini mampu mengambil kesimpulan secara otomatis. Machine learning ini juga bagian dari bidang ilmu kecerdasan artifisial yang mempelajari cara membuat mesin atau sistem yang memiliki kecerdasan dan menyerupai manusia yang mampu belajar dan memecahkan masalah. Beberapa contoh dari machine learning adalah search engine pada perambahan dalam kurung contoh Google, Bing. Sosial media memiliki kemampuan memberi saran kepada pengguna yang biasa disebut recommendation system dalam kurung contoh YouTube, Netflix, e-commerce. Mobil otonom dalam kurung contohnya Tesla, serta GAM dengan pengambilan keputusan otomatis dalam kurung contoh Gem. Machine learning diharapkan menjadi sistem yang mampu belajar terus-menerus. Dengan semakin banyak data yang dipelajari, sistem akan menjadi semakin pintar. Deep learning adalah mesin pembelajar dengan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan ukuran dan lapisan unit pemrosesan yang besar. Deep learning memanfaatkan kemajuan dalam kemampuan komputasi dari perangkat komputer yang semakin cepat dan algoritma training atau pelatihan yang terus meningkat kinerjanya untuk mengenali pola kompleks dalam data besar. Aplikasi umum deep learning yang banyak digunakan adalah pengenalan gambar dan suara. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa deep learning adalah subset dari machine learning dan machine learning adalah subset dari kecerdasan artifisial. Dari kesimpulan ini adalah setelah menonton video ini diharapkan penonton dapat memahami dan mengerti isi materi dari video ini, yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan aplikasi. Sekian, terima kasih telah menonton video ini.